Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sami badhe nderek sekolah minggu nyuwun berkah kagem kawula, kagem guru sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh kawula. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Halo, Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari Minggu ini bertemu lagi dengan Kak Nathan yang akan mendampingi adik-adik semua untuk bersekolah minggu nih adik-adik. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa untuk mengawali segala sesuatu, kita harus berdoa dulu ya adik-adik. Untuk itu, mari Kak Nathan dampingi dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi Tuhan, berkati ya Tuhan pagi ini, kami anak-anak-Mu akan sekolah minggu ya Tuhan. Berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga ya Tuhan untuk kakak-kakak yang ada di gereja untuk mendampingi kami sekolah minggu. Berkati juga ya Tuhan yang nanti Pak Anto yang akan menyampaikan firman, juga berkati kami ya Tuhan agar kami dapat mengerti segala firman yang Engkau sampaikan pada hari ini dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, karena masih pagi nih supaya semakin semangat sebelum kita sekolah minggu, yuk kita bernyanyi dulu. Nah, kita akan menyanyikan lagu With Christ in My Vessel yang akan dibawakan oleh Kak Acila dan Kak Shalom. Yuk mari kita bernyanyi. With Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He catch me home. Sailing, I'm sailing home. Sailing, I'm sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He catch me home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He catch me home. Sailing, I'm sailing home. Sailing, I'm sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He catch me home. Oke adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu pembukaan. Nah setelah ini kita akan langsung saja ya ke firman yang akan dibawakan oleh Pak Anto. Tapi sebelum itu supaya kita semakin semangat lagi dan semakin siap untuk mendengarkan firman, kita mau menyanyikan satu lagu lagi nih adik-adik yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku yang akan dibawakan oleh Kak Davi. Mari kita bernyanyi. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
Halo teman-teman, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11 hingga 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru akan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan dari saya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, gimana? Tetap sehat, tetap semangat belajar? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, untuk mengawali, hari ini Pak Anto punya cerita. Nah, ada seorang bernama Netsen. Nah, Netsen itu punya cita-cita untuk menjadi seorang pilot pesawat tempur. Nah, mungkin kalau pesawat sekarang mungkin kayak F-15 atau Sukhoi. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa dilihat. Kemudian ketika Net berusia 14 tahun, ada satu hal yang membuat Net itu mengalami kecelakaan. Ya, membuat kakinya itu robek dan kemudian infeksi. Nah, adik-adik yang terkasih, dia harus istirahat, tidur, sampai infeksi itu sembuh. Kemudian setelah tamat SMA, niatnya untuk menjadi seorang pilot tetap ada. Kemudian Net masuk ke ketentaraan, ke dinas. Mungkin sekarang apa ya? Kayak di Indonesia mungkin TNI, ya. Kemudian berlatih untuk menjadi seorang pilot. Nah, tapi malang infeksinya ada lagi, sehingga Net tidak bisa melanjutkan untuk menjadi seorang pilot di dinas ketentaraan itu. Nah, betapa sedihnya Net saat itu kalau dia tidak bisa menjadi pilot pesawat tempur. Nah, adik-adik yang terkasih, keinginan untuk menjadi seorang pilot Net tetap ada di dalam dirinya. Kemudian Net masuk mencari lisensi, izin untuk menjadi seorang pilot, tetapi untuk kegiatan misionaris. Nah, ini misionaris ke mana? Ke Ekuador, adik-adik yang terkasih. Nah, Net kemudian menerbangkan makanan dan obat-obatan untuk, nah ini gambarnya Net, ya, untuk keluarga misionaris. Nah, ia juga pergi ke pedalaman untuk memberitakan Injil pada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Net tidak menjadi pilot pesawat tempur, tetapi seperti niatnya, ya, seperti cita-citanya dulu. Tetapi dia mengikuti rencana Tuhan. Ya, ia telah membuat banyak orang akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Nah, luar biasa bukan? Nah, sekarang Pak Anto mau cerita tentang bangsa Israel waktu di pembuangan di Babel. Nih, dulu bangsa Israel, ya tepatnya mungkin bagian utara, ya, Yehuda itu kemudian diserang oleh Babel, diserahkan Babel, kemudian akhirnya masuk ke pembuangan. Pada waktu itu kesedihan besar sedang melanda bangsa Yehuda. Oleh karena ketidaktaatan mereka pada Tuhan. Nah, maka Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Babel. Kemudian atas perintah Nebukadnezar, waktu itu raja di Babel,
yang berkuasa saat itu, semua orang diangkut ke negeri Babel. Nah, masuk di pembuangan tadi, mereka berduyun-duyun. Nah, bisa dilihat di situ. Tentu saja kejadian ini sangat mengagetkan, menghancurkan hati umat Israel. Selama ini umat Israel berpikir mereka adalah bangsa pilihan, bangsa istimewa yang di mata Tuhan. Nah, ya tidak mungkin hal-hal yang buruk terjadi atas mereka. Karena Tuhan ada di pihak mereka. Kalaupun mereka telah berbuat dosa pada Tuhan, maka seperti biasanya Tuhan pasti mengampuninya. Jikalau mereka bertobat dan mohon pengampunan Tuhan. Nah, tetapi tidak disangka Tuhan punya rencana lain. Tuhan memberi disiplin bagi mereka. Ya, dengan cara apa? Mereka, ya, bangsa Israel waktu itu diserahkan kepada bangsa lain. Ya, pada tangan penguasa Babel. Tuhan diizinkan bahwa mereka dikalahkan dan harus dibuang. Nah, awalnya melalui pernyataan Nabi Hanaya, itu disebut nabi palsu, itu dinyatakan pembuangan nanti hanya 2 tahun. Ya. Tapi dikatakan itu waktu awal mereka percaya perkataan Hanaya. Nah, artinya tidak lama masa pembuangan itu akan selesai. Maka mereka sangat berharap segera menjadi bangsa yang bebas dan tidak lagi dalam kekuasaan bangsa, tidak dijajah. Nah, sayangnya harapan umat Israel itu istilahnya pupus saat Yeremia datang ngirim surat pada mereka bahwa penghukuman itu tidak hanya 2 tahun, tetapi berapa tahun adik-adik? 70 tahun. Nah, mereka diingatkan untuk tidak berharap bahwa masa pembuangan ini akan segera selesai, karena waktunya masih akan lama bagi mereka untuk berada di negeri Babel. Tentu saja berita yang disampaikan Nabi Yeremia tersebut menambah kesedihan umat Israel dan menghilangkan harapan mereka untuk segera bebas dan kembali ke negeri asal. Nah, puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan mereka larut dalam kesedihan dan kehilangan harapan. Jadi, meskipun mereka harus berada di pembuangan yang cukup lama, 70 tahun ya. Mungkin kalau sekarang itu seusia sampai sepuh, dari lahir sampai sepuh. Nah, sampai menjadi orang tua, punya cucu. Nah, itu lama banget. Ya. Selama 70 tahun itu Tuhan ternyata memiliki merencanakan masa depan yang baik bagi mereka di kemudian hari. Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka ke negerinya. Itu asal sudah genap masanya selama 70 tahun. Nah, adik-adik, oleh sebab itulah mereka tidak boleh putus asa, tidak boleh putus pengharapan. Nah, mereka harus bersemangat menjalani hidup selama berada di pembuangan di Babel. Bagaimana caranya? Nah, ada Pak Anto catat ya, melalui Nabi Yeremia waktu itu diingatkan Tuhan memerintahkan untuk mereka tetap menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, ya, membangun rumah, berkeluarga, bekerja, dan juga mengusahakan kesejahteraan kota tempat tinggal mereka, di mana mereka berada. Biar menjadi berkat bagi orang lain di situ. Perintah Tuhan ini bukanlah kegiatan untuk sekedar mengisi waktu, menunggu pembebasan mereka, melainkan membuat mereka tetap menghasilkan sesuatu yang berguna dan memberi pengaruh yang baik bagi saudara yang lain di sekitar mereka. Nah, adik-adik, Tuhan tetap mengajarkan melalui Nabi Yeremia bahwa umat Israel itu tidak boleh cepat berputus asa, tidak boleh menyerah, tidak boleh kehilangan harapan. Mereka harus tetap bersemangat dan satu hal, berharap hanya pada Tuhan saja. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, mungkin sekarang anak-anak masih
ada yang TK, SD ya. Di antara kalian mungkin ada yang memiliki harapan, cita-cita di masa depan. Nah, mungkin ada yang pengen jadi apa ini? Pengen jadi dokter atau pengen jadi apa sekarang? YouTuber. Wah, pemain bola, bisa juga pemain bulu tangkis. Nah, sekarang ya kayak di Indonesia ada beberapa pemain bulu tangkis yang kemarin menang di Olimpiade, di Thomas Cup ya. Bisa juga apa? Menjadi ini YouTuber, bisa menjadi dokter, bisa menjadi guru, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi insinyur, bisa menjadi pemadam kebakaran yang menolong banyak orang, ya. Banyak lagi cita-cita yang bisa, mungkin jadi pilot juga bisa, jadi pilot pesawat. Nah, adik-adik yang terkasih, tentunya semua itu adik-adik boleh cita-cita yang baik, ya, dari setiap anak itu boleh bercita-cita, ya pun ya untuk menjadi apa saja asalkan apa tidak melanggar firman Tuhan. Nah, cita-citanya apa saja boleh, ya, dan menjadi berkat. Sekarang mungkin adik-adik ada punya banyak cita-cita, mungkin ada yang satu, ada dua, tidak apa-apa, tulis itu. Nah, suatu saat ya minta perlindungan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, sehingga boleh cita-cita itu tercapai. Nah, tetapi ingat bahwa meski nanti cita-cita itu tak tercapai, bukan berarti kita semua atau adik-adik gagal. Ya, tetaplah bersemangat. Ya, ikut rencana Tuhan, karena akan membuat kita, membuat anak-anak melakukan hal yang baik menurut kehendak Tuhan. Nah, Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita, bagi adik-adik semua, dan memiliki masa depan yang cerah. Ya, pegang janji Tuhan. Nah, ada satu ayat yang pantau ingat dari Nabi Yeremia, yaitu di Yeremia 29 ayat 11. Nah, mungkin adik-adik apa? Nah, ini saya bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini bisa adik-adik ingat, bisa adik-adik simpan di dalam hati. Nah, tetapi bisa juga adik menjadi ayat hafalan. Nah, adik-adik sekarang Pak Anto mengajak, yuk biar ingat kata-kata itu, harapan itu bisa kita buat nanti bisa menjadi hiasan dinding, bisa kita buat ingatan itu kita tempel di meja belajar kita. Nah, mungkin seperti ini, ada tulisan hope. Nah, di bawahnya ada Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, itu bisa dipegang, bisa nanti Pak Anton juga punya nih yang lain. Selain tadi disampaikan, bisa juga dihias seperti ini. Nah, ditulis, dikasih ornamen. Ya, adik-adik kalau yang suka pernak-pernik atau hastakarya bisa untuk mengingatkan kita semua bahwa apa? Tuhan memegang hidup kita. Apa? Memiliki rencana yang indah bagi hidup adik-adik dan kita semuanya. Ya, ini gambaran aja biar apa? Adik-adik ingat akan salah satu ayat firman Tuhan yang kita pelajari saat hari ini. Terima kasih. Kiranya pagi hari ini kita boleh belajar akan saat-saat pembuangan bangsa Israel ke Babel, dan ada hal yang Tuhan tidak pernah lupakan untuk setiap
orang-orang yang dikasihinya. Terima kasih, tetap semangat, tetap tidak berputus asa, pegang janji Tuhan untuk adik-adik, untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman, kita juga sudah selesai beraktivitas. Nah sebelum kita lanjut, kita mau mengucapkan dulu yuk terima kasih kepada Pak Anto. Yuk mari kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih Pak Anto. Oke, sebelum kita lanjut ke akhir sekolah minggu pada hari ini, kita mau menyanyi dulu satu lagu lagi, yaitu Kudaki-daki yang akan dibawakan oleh Kak Dia dan Kak Gebi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau
ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke adik-adik, sebelum mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, Kak Nathan mau mengingatkan 2 hal nih kepada adik-adik. Nah, yang pertama adalah untuk adik-adik yang mau menyampaikan persembahan ke gereja, boleh disampaikan melalui cara yang ada di bawah ini, atau boleh juga dimasukkan ke celengan adik-adik yang ada di rumah ya. Oke, lalu hal yang kedua. Nah, hal yang kedua ini Kak Nathan sih yakin ya, adik-adik sudah pada tahu atau mungkin sudah pada hafal nih. Tapi nggak apa-apa, Kak Nathan mau mengingatkan lagi nih, yaitu tentang 5M. Apa sih 5M itu adik-adik? Yang pertama, adik-adik harus rajin ya untuk mencuci tangan supaya virus dan kumannya nggak menempel nih di tangan adik-adik semua. Lalu yang kedua, makan makanan bergizi. Nah adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk makan makanan bergizi, juga jangan lupa makan buah dan sayur. Lalu yang ketiga adalah memakai masker. Seperti Kak Nathan pada saat ini nih, kalau misalnya adik-adik keluar rumah gitu jangan lupa ya untuk selalu memakai masker. Lalu yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Nah, kalau adik-adik nggak ada kepentingan mendesak untuk keluar rumah, lebih baik tidak usah ya adik-adik. Lalu yang terakhir adalah menjaga jarak. Nah, kalau misalnya nih adik-adik ada kepentingan untuk keluar, jangan lupa ya untuk menjaga jarak aman dengan orang-orang di sekitar adik-adik. Itu semua supaya kita tetap aman dan terhindar dari virus corona. Oke, sebelum menutup sekolah minggu pada hari ini, mari Kak Nathan dampingi lagi dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami hari ini telah selesai sekolah minggu. Berkati ya Tuhan, apa yang kami dapat pada hari ini dapat kami masukkan ke dalam hati kami masing-masing, juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, setelah ini kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Berkati setiap hari kami ya Tuhan, supaya kami dapat terus bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan, dah.